Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-31 sampai 34, Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Judul renungan kita hari ini adalah Mencari Tuhan dan Kebenarannya, ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih. Tuhan Yesus menyampaikan ayat ini di hadapan murid-muridnya, sebagai pengingat betapa pentingnya mencari kerajaan dan kebenaran Allah. Kata mencari dalam ayat ini diartikan sebagai tindakan aktif untuk menemukan sesuatu. Kita mencari kerajaan dan kebenaran Allah, supaya kita menerima janji penyediaannya. Pertanyaannya adalah, apa yang selalu kamu cari setiap hari? Apakah waktu dan hari yang kamu lewati seluruhnya terkuras untuk memikirkan tentang cara mendapatkan uang lebih banyak dan menjadi kaya raya, atau lebih fokus pada pekerjaan, karir, status dan keluarga? Uang atau kekayaan adalah salah satu jerat yang paling banyak membuat kita lupa akan Tuhan. Kita berpikir dengan memiliki banyak uang, semua hal yang kita inginkan akan terpenuhi, termasuk kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan justru menyampaikan bahwa obsesi kita akan uang hanya akan menjauhkan kita dari Dia, dan tidak akan memberikan kita kebahagiaan. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari belajar dari Raja Salomo. Selama hidupnya, dia hidup tanpa kekurangan apapun. Tuhan sendiri memberkati dia dengan hikmat, kekayaan dan tahta. Tapi dalam perjalanannya, Raja Salomo justru mulai terlena dengan segala kesempurnaan yang dia miliki.
hingga membuatnya jatuh dalam dosa kedagingan, dan bahkan meninggalkan Tuhan. Sebagai manusia, kecenderungan kita adalah tidak pernah puas. Jelas Tuhan sangat memahami kekurangan ini. Karena itulah Dia mau kita lebih dulu mencari kerajaan dan kebenarannya. Dengan membangun hubungan yang intim dengan Dia setiap hari, Tuhan mau kamu diberkati dalam segala hal. Tapi untuk mendapatkannya, Dia mau melatihmu lebih dulu lewat ketaatanmu, sehingga saat diberkati dengan segala hal, kamu tidak mudah jatuh dalam godaan dan meninggalkan Dia, karena kamu sudah menemukan sumber kepuasan sesungguhnya di dalam Dia. Sahabat Suara Kasih, bagaimana kamu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupanmu? Pertama, menyadari bahwa Tuhan adalah sumber hidupmu. Dia tahu segala kebutuhanmu. Jadi tidak ada hal yang terjadi dalam hidupmu yang luput dari perhatiannya. Marilah kita renungkan. Mari kita mulai dari membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, ikut dalam persekutuan orang beriman, terus-menerus meminta pengampunan dan mengalami pertobatan, mengucap syukur dan memperkatakan firman-Nya. Dengan melakukan kebiasaan ini secara konsisten, maka dengan sendirinya hati dan pikiranmu akan dibentuk untuk fokus kepada Tuhan, sehingga prioritasmu pun hanya akan menaati kebenaran firman Tuhan, dan pada waktunya, kamu akan menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tidak terduga terjadi atas hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini.
Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.